Bismillah, assalamualaikum kawan. Hari ini saya mau melakukan servis ya, servis throttle body sama di bagian CVT ya. CVT ini dia ada bunyi ya, bunyi ngeres ya. Nah ini sebelum saya melakukan servis nanti di ruang TB, saya mau melihat data sistemnya dulu. Nah ini datanya kita cek dulu supaya tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman ya nantinya. Nah ini bukan gas yang paling yang sering jadi masalah ya. Kita cek dulu sebelum kita melakukan pembongkaran. Nanti di bagian TB ditakutkan sensor TPS ini error ya. Nah kita tarik gasnya. Nah lihat kawan, nah perlahan dia naik daripada koin motor. Nah anjlok kawan. Nah saya menarik gas full, dia anjlok. Urutannya anjlok menjadi 0,6 ya tuh. Jadi untuk lebih jelasnya saya buka grafik saja ya, supaya jelas ya. Nah ini kita melakukan setting ya, setting grafik, karena dia itu harus berada di 5 volt ya untuk bukaan daripada sensor TPS. Nah kita tarik gasnya, saya menarik gas. Nah kita lihat grafiknya, nah anjlok kawan. Tuh jadi ini, jadi motor ini sebelum diservis sensor TPS nya itu sudah anjlok ya. Nah sensor TPS ini anjlok. Nah kalau dia sensor TPS ini sempurna, artinya bagus. Nah grafiknya ini sempurna juga, jadi tidak mengalami putus ya. Tuh kawan, nah anjlok, kita tarik gas. Nah anjlok kawan. Jadi ini sebenarnya kerusakan berada di sensor TPS ya. Apakah mau diganti atau nanti kita mau geser. Nah sekarang kita lihat O2 sensor ya, tegangannya sebelum mesin dihidupkan normal di 3 volt 822 ya. Nah ini mode ketinggian tidak terbaca ya, nanti kita setting ulang. Nah, harusnya dia berada di mode 1, cocok untuk wilayah kita ya, 2000 di atas permukaan air laut ya, di mode 1. Modenya setelan pabrik ya untuk wilayah Jabodetabek. Nah ini 0,975 altitude, kategorinya normal ya. Karena apa? Ini itu sejarah konsumsi bahan bakar dia daripada akselerasi apa itu tercatat di altitude ya, mode ketinggiannya dia. Nah ini AFR nya pun air fuel rasio antara bensin dan udara ya, campurannya itu targetnya sudah tercapai ya. Nah full tram pun kegiatan ECU menambah atau mengurangi bahan bakar ini kategorinya bagus ya, berada di 0,16%. Nanti kita servis ruang TB nya ini sekaligus CVT ya. Nah sekarang kita hidupkan mesin ya untuk mengetahui sensor TPS itu anjlok apa tidak di putaran gasnya ya.
kita tarik gas. Nah, benar kawan ya. Nah, jadi kalau narik gasnya diurut, dia itu kondisinya normal-normal saja ya. Cuman kalau dicentak mungkin kalau mau nyalip ya, nah dia itu kita itu bisa terkecoh ya, mundur lagi ya. Jadi kagok lah gitu. Nanti kita servis ya, kita betulkan. Ini kawan, kita bersihkan ya. Melihat kemungkinan ini jarang servis ya, kotor sekali ya. Nih, kita bersihkan keraknya menggunakan cairan karbu cleaner ya dari Megacool ya. Nah, lihat kotorannya. Nanti dibantu menggunakan sikat ya, sikat kawat, dan kita tuang nih, lihat. Tuh lihat. Jadi untuk mempersingkat durasi kita skip saja ya, kita bersihkan dulu ini karena kotor sekali ya. Nanti kita bantu pakai sikat kawat ya. Nah ini kawan, jadi kita sudah melakukan cleaning unit throttle body ya, dimana sensor TVS sama EACV ini udah saya pasang ya. Nah ini kan yang jadi trouble kan sebenarnya kan di bagian TPS ya. TPS itu jadi puncak gas posisi koin butterfly yang artinya sudah di 80 derajat. Nah ini tuh nilai daripada voltasenya TPS itu dia anjlok ya, jadi malah turun ke 0 ya, jadi balik lagi gitu. Jadi ini tuh keluhannya itu kalau dipakai nyalip kendaraan di depannya ataupun ngebut, nah ini bisa mundur lagi ya, berebut mundur lagi ya. Jadi di sini saya tidak melakukan pergantian daripada sensor TVS ini ya. Di sini saya mau mengganjalnya supaya tidak terjadi anjlok ya. Nah, ketentuan mengganjal ini pun harus dalam kondisi rusaknya itu untuk di bagian puncak gas ya, putaran atas ya. Jadi kalau putaran bawah ataupun putaran tengah tidak bisa ya. Nah ini kita mau mengganjalnya ini ya, ini tuh mau kita ganjal. Nah kalau seumpamanya ditarik gas kan coolnya ini kan seperti ini ya, mentok ya, mentok nyampe ke sini ya. Nah sekarang itu mau saya tahan dengan menggunakan selang ini ya, jadi dia tidak si koin butterfly ini tidak sampai di koin butterfly-nya ini nih yang di dalam sini, dia itu tidak sampai ke 80 derajat ya. Jadi kalau kita ukur palingan sekitar 75 derajat gitu ya, daripada targetnya dia bukan butterfly koinnya ini untuk standarnya di 80 derajat, kita batasi ya sekitar 75 derajat ya untuk mengganjalnya tuh di bagian ini ya. Nah ini jadi dia tidak mencapai 80 derajat di puncaknya ya. Nah, mari kita potong saja selang ini. Nah, ini kurang lebih sekitar segini ya. Nah, ini kita potong.
ini kita masukkan saja ya. Nah, ketentuan ini diperbolehkan ya untuk yang sensor TPS ini mengalami error di puncak gas ya. Nah ini, jadi dipastikan ya limitnya tidak perlu turun ya. Nah ini, nah jadi begini ya. Nah ini untuk bukaan daripada gas ya, koin butterfly ini sudah terganjal ya dengan menggunakan selang ini. Jadi ketentuan mengganjal ini pun harus untuk putaran atas ya, supaya tidak anjlok, karena potensi ini tuh bahaya banget ya untuk di motor kalau nyampe kita mengambil ancang-ancang ya, untuk nyalip tiba-tiba motornya malah mundur ya. Jadi sangat bahaya ya. Jadi mendingan diganjal ya kalau tidak mau mengganti sensor TPS ini ya. Jadi untuk mengurangi pengeluaran lah, yang penting mah si motornya enak lagi ya. Nah ini sudah ya, nanti kita pasangkan ke motornya ini. Nah ini kawan, posisi TB udah kita pasang ya. Nah udah kita servis. Nah sekarang kita mau melihat data sistemnya ya. Kita hidupkan kontak. Nah di sini kita mau melakukan cek ulang ya di bagian sensor TPS yang tadi itu voltasenya anjlok ya. Masuk menu Honda, masuk lagi motor Indonesia ya. Indonesia. Nah ini masuk bit FI 110. Nah kita lihat ke data sistem FI nya. Nah ini kita mau lihat yang tadi koin butterfly kita ganjel ya menggunakan selang. Nah ini voltasenya sebelum ditarik gas ya. Nah dia sudah masuk 0,410 volt ya, 0, ya. Nah, sekarang kita lihat grafiknya ya. Jadi kita lihat grafiknya apakah dia anjlok atau tidak ya setelah dilakukan pengganjalan ya yang kita batasi tadi itu. 5 volt, shift enter. Nah, ini saya tarik gas ya. Nah ini kawan, kita tarik gas ya. Jadi nah lihat setelah melakukan pengganjalan daripada koin butterfly nya ini, nah saya menarik gas ya. Oh lihat sekarang grafiknya sempurna ya, tidak anjlok ya, tidak putus-putus ya. Nah, tuh lihat. Nah ini jadi dipastikan ini normal kembali ya. Nah ini yang punya motornya kawan ya. Tuh. Ini yang punya motornya, dia ngecek ya, dia pengen melihat ya motor dia ini. Nah sekarang kita lihat daripada O2 sensornya ya. O2 sensor sebelum mesin dihidupkan itu bagus ya, terbaca di 3 volt ya.
3,822 volt ya. Nah, ini mode ketinggiannya pun sudah bagus ya, jadi berada di 1. Nah, kawan, kita kebanyakan kedatangan kawan lagi tuh. Ini bos besar semua tuh. Nah, ini terus kita lihat lagi altitude ya, mode ketinggiannya dia ini sudah normal ya, berada di 0,998 ya. AFR normal 1467, full trim pun 0,16% ya. Jadi sekarang kita hidupkan mesinnya. Nah, kita lihat stasionernya ya. Nah, putaran mesin berada di 1900 rpm. Nah, naik turun ya, kita setel aja, kita kurangin ya untuk setelan anginnya ini, air screw-nya ini. Nah, kita kecilkan ya, kita setel di 1600 atau 1500 ya. Karena apa, kalaupun ini terlalu kecil itu bukan berarti irit. Nah, karena dia itu penyesuaian ya. Nah, kita setel di 1500. Jadi kalau ini terlalu kecil, pengisian proses daripada charging ya untuk pengecasan aki itu bisa terganggu ya. Sama kalau motornya model idling stop itu bisa tidak berfungsi ya, karena stasionernya ini RPM-nya terlalu rendah ya. Nah, kita setel putaran gas di 1500 ya, 1500 rpm. Nah, sekarang kita cabut aja scanner ya, karena kondisinya udah normal. Sekarang kita gas ya, yang tadi awalnya itu kalau kita cetak, kita putar gas itu dia itu drop ya, berbet ya. Nah, sekarang kita tarik gas. Nah, berarti normal ya. Jadi sekian. Nah, semoga yang sedikit ini menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.